Halo semuanya, saya Bernita Adelia Damayanti, NPM 049 dari kelas Biologi 1 akan menjelaskan tentang tugas PJBL mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan tentang menyusun menu seimbang ala chef. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kalori yang dibutuhkan. Jadi, ini saya menghitung kalori yang dibutuhkan oleh saya setiap harinya. Jadi, perhitungan kalori yang dibutuhkan setiap orang ini berbeda-beda. Jadi, dengan usia 20 tahun, berat badannya 54 kg, tinggi badan 164 cm dengan aktivitas ringan sampai sedang. Bisa dihitung BMR dan diperoleh BMR 1374,6 kalori. Kemudian untuk TEA-nya sama dengan BMR tadi dikalikan faktor aktivitas. Di sini faktor aktivitasnya 1,2 karena aktivitas yang dilakukan saya ringan sampai sedang. Jadi ketemu kebutuhan kalori yang dibutuhkan adalah 1649,5 kalori. Nah, kemudian setelah ditentukan kebutuhan kalori yang dibutuhkan setiap harinya, saya menyusun menu makanan untuk sarapan, makan siang, dan juga makan malam yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori dan gizi. Nah, di sini untuk sarapannya saya menyusun sarapan yaitu roti dan selai kacang, telur ora-ari, sup ayam wortel, apel, dan juga susu sapi. Kemudian untuk makan siangnya, nasi merah, sup kacang merah, wortel, bayam, ayam goreng, dan jus alpukat. Kemudian untuk makan malamnya yaitu kentang tumbuk dan brokoli. Kemudian salad sayur yang berisi wortel dan juga rebung. Kemudian ikan tongkol goreng dan juga pisang. Nah, kemudian disajikan tabel menu makanan dan zat yang dikandung dalam menu makanan yang tadi saya susun. Di antaranya ada roti, selai kacang, telur ayam, dada ayam, wortel, apel, susu sapi, nasi merah, kacang merah, bayam, alpukat, kentang, brokoli, rebung, ikan tongkol, pisang. Nah, di sini disajikan pada tabel jumlah kalori yang ada dalam setiap bahan makanan, kemudian karbohidrat, lemak, protein, kemudian ada zat besi, vitamin A, vitamin C, fosfor, dan juga kalsium. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai analisis data hasil pengamatan. Untuk yang pertama, berapa kalorikah yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya? Jadi, kesehatan bagi setiap manusia itu didapatkan dari asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Manfaat dari tercukupinya gizi seseorang adalah untuk menjaga imunitas tubuh, proses metabolisme tubuh yang baik, dan dapat meningkatkan kecerdasan. Oleh karena itu, seseorang harus tahu kebutuhan gizi setiap harinya. Salah satunya adalah kebutuhan kalori yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya. Jadi, mengetahui jumlah kalori adalah salah satu cara dalam menentukan pola makan yang seimbang. Di sini, kalori merupakan salah satu nutrisi yang terkandung dalam makanan. Kebutuhan energi seseorang, menurut WHO, merupakan konsumsi energi yang berasal dari makanan yang diperlukan untuk menutupi energi seseorang. Secara umum, kebutuhan kalori tiap orang ini berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, aktivitas, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat dipengaruhi kegiatan fisik atau aktivitas fisik, karena ini juga sangat penting sebagai penentu besaran kalori yang diperlukan oleh seseorang. Aktivitas fisik ini dibedakan menjadi aktivitas ringan, sedang, dan berat. Namun secara umum kebutuhan kalori satu hari pada pria dewasa sekitar 2.500 kalori, sedangkan pada wanita dewasa sekitar 2.000 kalori. Untuk anak-anak dan remaja yang aktif, jumlah asupan kalorinya bisa berkisar antara 1.000 sampai 2.000 kalori. Sedangkan pada usia remaja berkisar 1.400 sampai 3.200 kalori per harinya. Akan tetapi kembali lagi bahwa jumlah kalori yang diperlukan setiap orang ini berbeda-beda tergantung pada faktor yang mempengaruhinya.
Kemudian yang kedua, apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Nah, jadi energi ini sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas kerja. Kebutuhan energi pada setiap orang ini berbeda-beda satu sama lain, tergantung dari faktor usia, jenis kelamin, dan kondisi tubuh. Di sini aktivitas fisik juga faktor yang sangat penting dalam penentuan besaran kalori. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan itu berbeda. Seseorang yang memiliki aktivitas berat jauh lebih banyak membutuhkan kalori, sedangkan pada orang yang memiliki aktivitas ringan tidak membutuhkan begitu banyak kalori. Jadi energi yang dibutuhkan perharinya ini dapat didapatkan dari jumlah kalori yang dikonsumsi perharinya. Pada aktivitas ringan, 2,5 sampai 4,9 kalori per menit. Di sini 75% waktu digunakan untuk duduk atau berdiri, sedangkan 25% waktu digunakan untuk berdiri atau bergerak. Pada aktivitas sedang, 5 sampai 7,4 kalori per menit, di mana 25% waktu digunakan untuk duduk atau berdiri, sedangkan 75% waktu untuk aktivitas pekerjaan tertentu. Kemudian pada aktivitas berat, 7,5 sampai 9,9 kalori per menit, di mana 40% waktu digunakan untuk duduk atau berdiri, dan 60% lainnya waktu digunakan untuk aktivitas pekerjaan tertentu. Kemudian yang selanjutnya, mengapa setiap orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang? Jadi makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pengaturan pola makan menjadi salah satu faktor seseorang dalam mengabaikan pola makan yang seimbang. Dengan mengetahui kebutuhan kalori, merupakan salah satu cara agar dapat menentukan pola makan yang seimbang. Dengan mengonsumsi makanan yang seimbang, tubuh akan tercukupi kebutuhan gizi hariannya, yaitu imunitas tubuhnya juga akan terjaga, proses metabolisme tubuh yang baik, serta dapat meningkatkan kecerdasan. Kemudian makanan yang seimbang akan sangat berguna bagi tubuh karena dapat menghasilkan zat gizi seperti karbohidrat, protein, mineral, lemak, vitamin, dan lain sebagainya. Makanan yang seimbang ini juga mengandung kalori yang cukup dalam setiap makanannya, sehingga kalori dari makanan, minuman, atau aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari akan terpenuhi bagi tubuh. Selanjutnya, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan? Jadi, yang harus dilakukan oleh kita adalah bisa dengan melakukan olahraga, sehingga kebutuhan kalori yang ada di dalam tubuh kita dapat berkurang dan dapat mencapai nilai seimbang. Setiap orang juga harus memperhatikan jenis makanan yang akan dikonsumsi, sehingga kecukupan gizi juga akan sesuai. Waktu makan juga harus teratur, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Jika ada selingan makanan, usahakan jangan terlalu berlebihan dan selalu memperhatikan kandungan gizi yang ada dalam jenis makanan tersebut. Kemudian selanjutnya ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi manusia. Jadi di sini penyusunan menu makanan sehari-hari ini perlu diperhatikan lagi oleh masyarakat, karena selama ini masyarakat masih tergolong memiliki pengetahuan yang kurang terkait menu makanan yang seimbang bagi tubuh. Dengan adanya penyusunan menu makan yang sesuai, maka kebutuhan gizi akan tercukupi. Hal ini bisa dimulai dari keluarga masing-masing. Jadi penyusunan menu gizi seimbang dalam makanan sehari-hari ini dapat dilakukan dengan mengetahui kebutuhan gizi tiap anggota keluarga di rumah, sehingga dapat diketahui makanan seimbang yang sesuai. Kemudian kecukupan gizi setiap orang ini berbeda-beda tergantung dari umur, berat badan, dan juga pekerjaan yang dilakukan. Untuk itu perlu diperhatikan penyusunan menu seimbang dalam keluarga yang sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang lebih untuk mengetahui kebutuhan gizi setiap orang dan menu makanan seimbang apa yang tepat untuk
dikonsumsi setiap harinya. Makanan yang bergizi ini tidak harus mahal, sehingga tiap keluarga dapat menyesuaikan menu sehari-hari dengan biaya hidupnya meskipun terbatas. Kemudian, dari penyusunan menu seimbang dan juga analisis data hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa kesehatan bagi setiap manusia didapatkan dari asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Manfaat dari tercukupnya gizi seseorang adalah untuk menjaga imunitas tubuh, proses metabolisme tubuh yang baik, dan dapat meningkatkan kecerdasan. Oleh karena itu, seseorang harus tahu kebutuhan gizi hariannya. Salah satunya adalah kebutuhan kalori yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya. Mengetahui jumlah kalori adalah salah satu cara dalam menentukan pola makan yang seimbang. Dari penyusunan menu seimbang yang telah dibuat, dapat diketahui dalam makanan yang seimbang akan sangat berguna bagi tubuh karena dapat menghasilkan zat gizi seperti karbohidrat, protein, mineral, lemak, vitamin, dan lain sebagainya. Makanan yang seimbang juga mengandung kalori yang cukup dalam setiap makanannya. Kemudian, dalam penyusunan menu seimbang juga diketahui dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan juga aktivitas fisik dan kondisi tubuh. Sehingga kebutuhan gizi setiap orang dapat diketahui berbeda-beda.